Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sajili dengan NIM 11730100097. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Mengingat pentingnya undang-undang di negara kita, yang mana undang-undang merupakan sumber dan juga dasar hukum dari negara Republik Indonesia, maka perlu adanya regulasi ataupun aturan yang membahas secara khusus mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ telah diuraikan mengenai bagaimana cara ataupun bagaimana teknik dalam menyusun undang-undang tersebut. Nah, dari uraian tersebut kita bisa melihat ada 5 poin yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perundang-undangan. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pembahasan, yang kedua ada pembukaan, yang ketiga ada batang tubuh, keempat penutup, yang kelima ada penjelasan, ataupun yang kelima ada lampiran, dan yang keenam ada penjelasan. Nah, dari poin kelima dan keenam itu sifatnya kondisional, tidak perlu hanya ada jika diperlukan saja. Sifatnya tidak wajib. Jika memang tidak diperlukan, maka tidak perlu diadakan tentang penjelasan dan juga lampiran tersebut. Tapi biasanya dalam pembentukan undang-undang itu hampir dipastikan ada yang namanya lampiran serta penjelasan. Makanya kenapa itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang teknik penyusunan perundang-undangan tersebut. Kemudian dengan banyaknya sub pembahasan dari yang akan saya sampaikan ini, saya rasa jika saya hanya menggunakan teknik ceramah seperti ini saja, sangat sulit untuk dipahami oleh teman-teman semua. Makanya saya telah membuat sebuah PowerPoint ataupun slide penjelasan mengenai pembahasan yang akan saya bahas ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita perhatikan sama-sama dari PowerPoint tersebut. Baik, yang pertama ada judul. Judul peraturan perundang-undangan itu harus memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, dan juga nama peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian, judul peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian, judul peraturan perundang-undangan itu harus ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Sebagai contoh, judul yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Kemudian, judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Nah, sebagai contoh saya lampirkan judul seperti ini. Nah, di dalam judul tersebut ada singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian disingkat menjadi APBN. Nah, singkatan APBN ini tidak boleh ada di dalam judul peraturan perundang-undangan. Hanya perlu ditulis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian, pada judul peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas yang diletakkan di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah. Sebagai contoh, saya lampirkan judul sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Nah, jadi harus diletakkan kata perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang telah dirubah. Jika tadi merupakan contoh dari perubahan perundang-undangan, nah berikut ini adalah contoh pada peraturan perundang-undangan yang dicabut, yang kemudian harus ditambahkan dengan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-undangan yang dicabut. Sebagai contoh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, itu harus ditambahkan dengan kata pencabutan di depan judul peraturan perundang-undangan yang akan dirubah atau dicabut. Teknik penyusunan kerangka perundang-undangan yang kedua adalah pembukaan. Pembukaan peraturan perundang-undangan ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua,
yaitu jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud jabatan pembentuk di sini adalah siapa ataupun lembaga apa yang membuat peraturan perundang-undangan ini. Misalkan contohnya jabatan pembentuk perundang-undangan ini dibuat oleh Presiden Republik Indonesia, maka harus ditulis kalimat Presiden Republik Indonesia yang menggunakan huruf kapital secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga ada konsideran. Konsideran ini harus diawali dengan kata menimbang. Dan konsideran ini memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pokok pikiran pada konsideran undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan juga peraturan daerah kabupaten atau kota harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan juga yuridis, yang mana ketiga unsur tersebut harus ditempatkan secara berurutan, dimulai dari filosofi, sosiologi, sampai yuridis. Kemudian bagian dari pembukaan yang keempat yaitu dasar hukum. Dasar hukum harus diawali dengan kata mengingat. Jika tadi dalam konsideran harus diawali dengan kata menimbang, nah di dalam dasar hukum harus diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum harus memuat dua hal. Yang pertama, dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian yang terakhir dari bagian pembukaan yaitu diktum. Diktum itu terdiri atas kata memutuskan, kemudian kata menetapkan, dan juga jenis dan nama peraturan perundang-undangan. Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Kemudian teknik penyusunan yang ketiga yaitu batang tubuh. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pada umumnya, materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama ada ketentuan umum, kedua ada materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, kemudian ketentuan peralihan, dan juga ketentuan penutup. Nah, pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan, dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan yang lain atau dalam bab ketentuan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari peraturan perundang-undangan yang harus memuat beberapa hal. Yang pertama, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah provinsi, lembaran daerah kabupaten atau kota, berita daerah provinsi atau berita daerah kabupaten dan kota. Kemudian, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pengundangan atau penetapan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah akhir dari bagian penutup. Kemudian, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan undang-undang harus memuat beberapa hal. Yang pertama, tempat dan tanggal pengesahan, kemudian nama jabatan, tanda tangan pejabat, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan juga nomor induk pegawai. Teknik penyusunan yang keenam adalah lampiran. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran. Hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan juga sketsa. Dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran. Tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.